Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar waktu kecerdasan buatan atau AI nentuin nasib pengajuan pinjaman Anda? Yuk kita bedah bareng-bareng prosesnya. Jadi pas Anda klik tombol kirim itu, wush, langsung jalan tuh sebuah proses yang rumit. Dan yang seru nih, prosesnya itu sekarang udah beda banget dibanding beberapa tahun lalu. Betul banget. Kita bakal ngelihat gimana perubahannya. Dari sistem yang kaku banget, yang semuanya diatur manusia, ke sistem yang bisa belajar sendiri dari data. Perbedaannya, wah, jauh banget. Nah, ini nih yang paling keren. Coba diperhatiin, logikanya itu kebalik. Kalau cara lama kan, kita kasih aturan dulu, baru data diproses. Kalau cara baru, kita kasih data sama jawabannya, mesinnya yang malah nyariin aturannya buat kita. Keren kan? Oke, pertama-tama kita mundur sedikit dulu ya. Kita lihat gimana sih cara kerja sistem yang lama, yang pakai pemrograman konvensional. Dulu tuh, analis kredit bener-bener masukin aturan jika begini, maka begitu satu persatu ke sistem. Aturannya kaku, spesifik banget. Jadi, kalau ada satu aja syarat yang nggak terpenuhi, ya udah, langsung ditolak. Nggak ada negosiasi. Analogi ini pas banget buat gambarin betapa kakunya sistem lama. Persis kayak penjaga pintu di klub. Kalau nama Anda nggak ada di daftar, ya mau ngomong apa juga, tetap nggak bakal boleh masuk. Sekilas kedengarannya jelas dan gampang ya. Tapi, ada masalah gede banget yang ngumpet di balik sistem yang kelihatannya simple ini. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia masalah utamanya. Banyak banget loh pemohon yang sebenarnya layak, apalagi dari UMKM, malah ditolak. Kenapa? Cuma karena data formal mereka nggak pas sama checklist, sistemnya nggak bisa ngeliat potensi mereka sama sekali. Nah, disinilah machine learning datang sebagai pahlawan dan mengubah semuanya. Ini bukan cuma soal teknologi baru ya, ini soal cara pandang yang benar-benar baru dalam mengambil keputusan. Saya suka banget sama analogi ini. Jadi peran kita, manusia, itu geser. Bukan lagi jadi tukang yang nyusun batas satu-satu, tapi jadi pelatih. Tugas kita nyiapin atletnya, ngasih data yang benar, dan ngebimbing dia biar bisa belajar sendiri. Lihat deh, ini benar-benar ngegambarin gimana alurnya dibalik. Di machine learning, kita tuh nggak ngasih aturan ke mesin. Justru sebaliknya, kita sodorin data-data lama plus jawabannya. Misalnya, siapa aja yang bayarannya lancar, siapa yang macet. Nah, dari situ, mesinnya yang pinter nyari polanya dan bikin aturan sendiri. Canggih kan? Tapi tentu aja ya, mesin kan nggak bisa belajar dari data yang acak adut. Nah, makanya ada proses persiapan yang krusial banget. Prosesnya itu rapi dan berurutan. Pertama, kumpulin semua data yang ada. Terus, yang paling penting, data itu dibersihin dan disiapin. Abis itu, kita pilih petunjuk-petunjuk mana yang paling berguna. Baru deh langkah terakhir, kita latih modelnya. Kenyataannya kan, data itu jarang ada yang mulus, pasti ada aja yang aneh-aneh. Makanya ada proses yang namanya data cleansing atau pembersihan data. Tujuannya ya buat ngeberesin masalah-masalah kayak gini, biar si model belajarnya dari informasi yang benar, bukan dari data sampah. Istilah ini benar-benar jadi mantra di dunia data science. Sampah masuk, ya sampah juga yang keluar. Mau modelnya secanggih apapun, kalau data yang dikasih jelek, ya hasilnya pasti ngaco. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Proses belajarnya itu sendiri. Disinilah sihirnya AI mulai bekerja. Beda banget sama analis manusia yang paling banter cuma bisa lihat beberapa faktor utama, mesin itu bisa melototin ratusan, bahkan ribuan data sekaligus. Dia nyari hubungan-hubungan tersembunyi yang mungkin nggak pernah kepikiran sama kita. Nah, ini contohnya. Gila kan? Modelnya bisa nemuin kalau orang yang transaksi buat pendidikan di atas jam 8 malam, itu 85% kemungkinannya nasabah yang baik. Coba bayangin, apa ada analis manusia yang kepikiran bikin aturan kayak gitu? Kayaknya sih enggak. Tapi buat mesin, ini cuma satu lagi pola yang ketemu di data. Oke, teknologinya emang canggih dan kuat banget. Tapi kekuatan besar ini juga datang dengan tantangan baru yang nggak kalah penting, terutama soal keadilan dan transparansi. Jadi gini, makin canggih model AI-nya kayak jaringan saraf tiruan gitu, makin susah kita buat ngelacak cara dia mikir. Kita tahu data apa yang masuk, kita tahu apa keputusannya, tapi proses di tengah-tengahnya itu, nah itu yang jadi misteri. Makanya disebut kotak hitam atau black box.
Dan masalah kotak hitam inilah yang jadi pusat perdebatan paling panas soal etika penggunaan AI di dunia keuangan sekarang ini. Ini pertanyaan yang penting banget buat kita semua kan? Bayangin deh, kalau pengajuan pinjaman Anda ditolak, Anda pasti pengen tahu kenapa. Itu hak Anda. Tapi gimana ceritanya kalau pihak bank sendiri juga nggak bisa ngejelasin 100% logika di balik keputusan mesinnya? Rumit kan? Jadi, intinya begini, kita emang lagi pindah dari dunia yang aturannya kaku ke sistem yang super pintar. Tapi, perpindahan ini juga nuntut kita buat punya fokus baru, yaitu gimana caranya membangun transparansi dan kepercayaan. Ini bukan cuma soal akurasi, tapi soal kepercayaan. Dan pertanyaan ini kayaknya bakal terus kita hadapi di masa depan. Seiring AI makin banyak ngambil keputusan dalam hidup kita, gimana cara kita menyeimbangkan kekuatannya yang luar biasa dengan kebutuhan kita sebagai manusia untuk paham, untuk bertanya, dan untuk minta pertanggungjawaban. Ini jadi PR besar buat kita semua.